Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video sejarah singkat yang menceritakan tentang kisah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau juga merupakan wakil presiden ketiga. Beliau bernama Adam Malik. Saksikan videonya sampai selesai ya, agar lebih memahami sosok dari beliau. Adam Malik Batubara lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 22 Juli tahun 1917 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat, tanggal 5 September tahun 1984, pada umur 67 tahun. Beliau adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa departemen, antara lain, dia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Dia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November tahun 1998 berdasarkan Kepres nomor 107 TK 1998. Adam Malik adalah anak dari pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Ayah Abdul Malik adalah seorang pedagang kaya di Pematang Siantar. Adam Malik adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. Adam Malik menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Inland School, Pematang Siantar. Dia melanjutkan di Sekolah Agama Madrasah Sumatera Tawalib Parabek di Bukit Tinggi. Namun hanya 1,5 tahun saja, karena kemudian pulang kampung dan membantu orang tua berdagang. Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik untuk pergi merantau ke Jakarta. Pada usia 20 tahun, dia bersama dengan Sumanang, Sipahutar, Armijen Pain, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna memelopori berdirinya kantor berita Antara. Kariernya diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan yang dilakukannya secara autodidak. Di masa mudanya, dia sudah aktif ikut pergerakan nasional, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui pendirian Antara yang berkantor di Jalan Pos Utara nomor 53, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sebagai direktur diangkat Sugondo Jojo Poespito dan Adam Malik menjabat redaktur, merangkap wakil direktur. Dengan modal 1 meja tulis tua, 1 mesin tulis tua, dan 1 mesin Roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, dia sudah sering menulis, antara lain, di Koran Pelita Andalas dan majalah Partindo. Pada tahun 1934 sampai tahun 1935, dia memimpin Partai Indonesia, Partindo, Pematang Siantar, dan Medan pada tahun 1940 sampai tahun 1941, menjadi anggota Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, di Jakarta. Pada 1945, menjadi anggota pimpinan Gerakan Pemuda untuk persiapan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Di zaman penjajahan Jepang, Adam Malik juga aktif bergerilya dalam gerakan pemuda, memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang tanggal 17 Agustus tahun 1945, bersama Sukarni, Hairul Saleh, dan Wikana, dia pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, dia menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta. Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik
sebagai pimpinan komite Fund Aksi. Terpilih sebagai Ketua 3 Komite Nasional Indonesia Pusat tahun 1945 sampai tahun 1947 yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen tahun 1945 sampai tahun 1946. Dia menjadi anggota Badan Persatuan Perjuangan di Yogyakarta. Kariernya semakin menanjak ketika menjadi Ketua 2 Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP, sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota Badan Pekerja KNIP. Pada tahun 1946, Adam Malik mendirikan Partai Rakyat, sekaligus menjadi anggotanya. Tahun 1948 sampai tahun 1956. Dia menjadi anggota dan Dewan Pimpinan Partai Murba. Pada 1956, dia berhasil memangku jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI, yang lahir dari hasil pemilihan umum. Karir Adam Malik di dunia internasional terbentuk ketika diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara Uni Soviet dan Polandia. Pada 1962, dia menjadi ketua Delegasi Republik Indonesia untuk perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington DC, Amerika Serikat, yang kemudian pertemuan tersebut menghasilkan persetujuan pendahuluan mengenai Irian Barat pada bulan September tahun 1962. Dia menjadi anggota Dewan Pengawas Lembaga di lembaga yang didirikannya, yaitu Kantor Berita Antara. Pada tahun 1963, Adam Malik pertama kalinya masuk ke dalam jajaran kabinet, yaitu kabinet yang bernama Kabinet Kerja 4, sebagai Menteri Perdagangan, sekaligus menjabat sebagai Wakil Panglima Operasi ke-1, Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Kotoe. Pada masa semakin menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, Adam Malik bersama Ruslan Abdul Ghani dan Jenderal Abdul Haris Nasution dianggap sebagai musuh PKI dan dicap sebagai trio sayap kanan yang kontra revolusi. ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan Orde Lama. Posisi Adam Malik yang berseberangan dengan kelompok kiri justru malah menguntungkannya. Tahun 1966, Adam disebut-sebut dalam trio baru, Soeharto Sultan Malik. Pada tahun yang sama, lewat televisi, dia menyatakan keluar dari Partai Murba karena pendirian Partai Murba yang menentang masuknya modal asing. 4 tahun kemudian, dia bergabung dengan Golkar. Pada tahun 1964, dia mengemban tanggung jawab sebagai ketua delegasi untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan di PBB. Pada tahun 1966, kariernya semakin gemilang ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II, Waperdam II, sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Kabinet Dwikora II. Karir murninya sebagai Menteri Luar Negeri dimulai di Kabinet Ampera I pada tahun 1966. Pada tahun 1967, dia kembali memangku jabatan Menteri Luar Negeri di Kabinet Ampera II. Pada tahun 1968, Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Pembangunan I, dan tahun 1973, kembali memangku jabatan sebagai
Menteri Luar Negeri, untuk terakhir kalinya, dalam Kabinet Pembangunan II. Pada tahun 1971, ia terpilih sebagai Ketua Majelis Umum PBB ke-26, orang Indonesia pertama dan satu-satunya. Sebagai Ketua SMU PBB, saat itu dia harus memimpin persidangan PBB untuk memutuskan keanggotaan RRC PBB yang hingga saat ini masih tetap berlaku. Karir tertingginya dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR di tahun 1978. Dia merupakan Menteri Luar Negeri RI di urutan kedua, yang cukup lama dipercaya untuk memangku jabatan tersebut, setelah Dr. Subandrio. Sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Orde Baru, Adam Malik berperanan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain, termasuk penjadwalan ulang utang Indonesia, peninggalan Orde Lama. Bersama Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN, Adam Malik memelopori terbentuknya ASEAN tahun 1967. Sebagai seorang diplomat, wartawan, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan, semua bisa diatur. Sebagai diplomat, dia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Tapi, perkataan, semua bisa diatur, itu juga sekaligus sebagai lontaran kritik bahwa di negara ini, semua bisa diatur dengan uang. Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, Adam Malik meninggal di Bandung pada tanggal 5 September tahun 1984 karena kanker liver. Kemudian, istri dan anak-anaknya mengabadikan namanya dengan mendirikan Museum Adam Malik. Pemerintah juga memberikan berbagai tanda kehormatan atas jasa-jasanya. Adam Malik dianugerahi berbagai macam penghargaan. Di antaranya adalah Bintang Mahaputeraka, L4 pada tahun 1971. Bintang Adi Perdanaka, L.2 pada tahun 1973. Dan diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1998.